Ya Bunaya Muslim Store, siap menemani hijrahmu. مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Jika sekiranya seorang hamba melihat kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan juga memperhatikan kepada berbagai hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan dapati kemuliaan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan bagi mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa, kesudahan yang baik berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala juga diperuntukkan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla menyatakan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa tanpa dijauhkan dari mereka. Ketakwaan ma'asyarul muslimin adalah wasiat yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada tiap-tiap rasul dan nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum engkau wahai Muhammad dan juga kepada rasul-rasul yang sebelummu, serta kami wasiatkan kepadamu dan kepada umatmu anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyarul muslimin, ketakwaan merupakan perkara yang ringan di lisan, akan tetapi konsekuensinya teramat sangat berat bagi hamba-hamba Allah untuk menerapkannya. Ada kalanya sebagian hamba-hamba Allah mereka bertakwa di dalam saat mereka itu berada di halayak ramai, ketakwaan mereka ketika dalam keramaian. Namun ketakwaan itu hilang di saat mereka di dalam kesepian dan dalam keheningan. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla terkadang itu ada tatkala mereka bersama dengan orang-orang yang lain, akan tetapi nilai ketakwaan kepada Allah itu sirna tatkala mereka tidak lagi bersama dengan mereka. Makanya sebagian salaf alaihim rahmatullah mereka menyatakan la tahsabannallaha ghafilan. Sebagian mereka menyatakan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafila, janganlah pernah kalian menganggap bahwasanya Allah itu lalai. Sebagian salaf rahimahullah mereka menyatakan, jika engkau dalam keadaan sendiri maka jangan pernah engkau menganggap engkau itu sendiri, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak akan pernah tidur, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi. Ma'asyarul muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menjelaskan akan datang di hari kiamat nanti orang-orang yang mereka membawa kebaikan yang begitu teramat sangat banyak seperti gunung Tihamah yang putih. La'alamanna min ummati aqwam ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati timthal al-jibal Tihamah bidha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar mengetahui di hari kiamat kelak akan adanya suatu umat, sekelompok manusia yang mereka datang kepada Allah membawa kebaikan yang begitu teramat besar seperti gunung Tihamah yang putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Akan tetapi Allah menjadikan amalan yang begitu banyak
seperti debu-debu yang Allah Subhanahu wa taala hambur-hamburkan, tidak bermanfaat dan tidak dianggap serta tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mereka mendengarkan hadis tersebut, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah wajallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang siapa mereka, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun." Adapun mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit-kulit kalian. Mereka juga melakukan salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam. Walakinnahum qaumun, akan tetapi mereka itu adalah suatu umat, suatu kaum, idzan tahau bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka itu berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian mereka, intahakuha, maka mereka akan melanggarnya. Mereka akan menerobos langgaran-langgaran dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bima'na ma'asyiral muslimin, ketakwaan mereka ada di saat mereka bersama dengan orang lain. Namun ketakwaan itu sirna tatkala mereka tidak bersama dengan siapapun bersamanya. Sementara Allah Azza wa Jalla zat yang maha hayyu qayyum, zat yang maha hidup, maha berdiri, raqib, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat, alimun khabir, Allah maha mengetahui, maha mengawasi. Bahkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah latif, Allah maha lembut pengetahuannya. Sampai Luqman berkata kepada anaknya, "Innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Kata Luqman, kalau sekiranya ada suatu amalan yang berada di dalam sebuah sakhrah di padang pasir, aw fis samawat, atau dia berada di langit sana, aw fil ard, atau dia dibenamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan itu di hari kiamat. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut pengetahuannya. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, surga Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala disediakan bagi orang-orang yang mereka punya rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu adalah taqwa. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah di dalam kesendirian mereka. Bukankah Allah Azza wa Jalla nyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka takut akan kedudukan Allah, kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dengan rasa takutnya tersebut dia tahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah di dalam kesendirian mereka, saat tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa takut dalam dirinya, lahum maghfiratun, bagi dia itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan bagi mereka itu adalah pahala yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla juga menyatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dua surga. Bagi mereka dua surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, beliau berkata, man khafa Allah akhafa Allahu kulla syai'in minhu, wa man lam yakhafillah akhafahu Allahu min kulli syai'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu itu tunduk dan takut kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dirinya takut dari segala sesuatu. Maka kita lihat bagaimana sebagian kaum muslimin, sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak berani melintasi malam. Mereka khawatir ketika melintasi sebuah jalan,
yang dikabarkan jalan itu berpenghuni. Sebagian hamba-hamba Allah, mereka menganggap adanya tempat-tempat yang itu dianggap sebagai tempat berbahaya jika sekiranya mereka tidak membunyikan klakson motornya. Sebagian orang mereka menganggap suatu tempat berbahaya jika tidak demikian dan tidak demikian, sehingga dirinya penuh dengan rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, wa man lam yakhafillah akhafahu Allah min kulli syai'. Siapa yang tidak punya rasa takut kepada Allah, itulah yang menjadi sebab dia itu punya rasa takut dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin afid man khasyiyar rahmana bil ghaib. Surga Allah Azza wa Jalla didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu punya rasa takut kepada Allah di saat kesendirian mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah bagaimanapun keadaanmu, dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, mau di luar ruangan, mau di dalam ruangan, mau dalam keramaian ataupun di dalam kesendirian, bertakwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, minta agar dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluk khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut terhadapmu baik dalam keadaan sendiri ataupun ketika dilihat oleh orang banyak. Ma'asyiral muslimin, rasa takut kepada Allah merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati kita itu rasa takut kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan rasa takut itu terawat sehingga setiap harinya kita punya rasa takut kepadanya, dan setiap kali kita terbetik dalam hati kita untuk melakukan maksiat, rasa takut itu pula lah yang akan menghalangi kita untuk melakukannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih fastaghfiruh innahu khabirun bima ta'malun. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sebagian ulama menyatakan khairu ayyamil abdi wa afdaluha 'ala al-itlaq yaum taubatihi ila Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik hari bagi seorang hamba dan hari yang paling afdal yang dimiliki oleh seorang manusia adalah hari bertaubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang hamba mereka sadar akan banyaknya dosa yang mereka lakukan, di saat seorang hamba sadar akan banyaknya kemaksiatan dan kedurhakaan yang mereka lakukan, di saat itu mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hari yang terbaik bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita meremehkan sebuah dosa. La tanzur ila sigharil ma'siyah wa la tinzur ila man asait. Jangan kau lihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat dan engkau melakukan kedurhakaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada segala keburukan-keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari segala kejahatan-kejahatan, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan berbagai amal-amal saleh dan ketaatan kepadanya. Ala
صلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله فإن الله قال في محكم تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته بالبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله